bagi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau menjagai kami sepanjang malam. Dan pagi ini kami siap merenungkan firman Tuhan. Pimpin dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti isi firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tante punya kuis. Siapa yang dipilih Allah untuk memimpin umat Israel dari Mesir? Ada yang tahu? Ya benar, jawabannya adalah Musa. Nah, pertanyaan kedua. Siapa yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan? Wah, betul sekali. Jawabannya adalah Yosua. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yosua. Siapa sih Yosua itu? Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan karena dia setia, pemberani, dan jujur. Yosua selalu mendampingi Musa kemanapun Musa pergi. Yosua mendampingi Musa ketika menerima Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Yosua juga setia menjaga tenda pertemuan ketika Musa bertemu Tuhan. Bahkan Yosua menghabiskan sebagian besar hidupnya di padang gurun mendampingi Musa. Yosua tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Ketika Yosua mendapat tugas dari Allah untuk melanjutkan tugas Musa, Allah menguatkan hati Yosua. Di Yosua 1 ini 3 kali Allah menguatkan hati Yosua, yaitu di ayat 6, 7, dan 9. Di ayat 6 Allah berfirman, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Mengapa Allah harus menguatkan hati Yosua? Karena Allah tahu tantangan yang akan dihadapi Yosua. Bagaimana nanti Yosua akan menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Juga Yosua harus menghadapi bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan yang hebat berperang. Padahal bangsa Israel hanyalah mantan budak. Maka tidaklah mudah untuk bangsa Israel merebut daerah itu. Oleh sebab itu Allah perlu menguatkan hati Yosua agar tidak kecut atau tawar hati. Karena Allah berjanji akan menyertai Yosua dan bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Allah memakai Yosua untuk melakukan perkara besar, yaitu menduduki Kanaan sebagaimana janjinya pada Israel, bahwa mereka akan memiliki tanah Kanaan itu, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Pada ayat ketiga dikatakan, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan pada Musa." Itulah janji Allah pada Yosua, bahwa Yosua akan diberi keberhasilan dalam tugasnya. Nah adik-adik, mungkin kamu pernah mengalami perkara atau masalah yang tidak mudah. Ada tugas sekolah yang harus dikerjakan, tetapi kalian merasa kesulitan. Percayalah, ketika kamu kuat dan teguh hati dalam mengerjakannya, penuh semangat dan terus berusaha,
pasti kalian berhasil. Allah tidak akan meninggalkan kalian, sebab Allah kita Allah Immanuel. Karena itu, jika ada hal-hal yang dipercayakan padamu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Karena Allah bisa memakai siapapun, termasuk kalian, untuk melakukan hal apapun. Mari kita teladani sikap Yosua yang mau mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, walau sulit sekalipun. Ingat, kuatkan dan teguhkan hatimu, percayalah Allah dapat memakaimu melakukan banyak hal. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami akan melakukan apa yang menjadi tugas kami di sekolah, di rumah, di gereja, atau dimanapun dengan sungguh-sungguh. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu untuk melakukan banyak hal, sehingga nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 50. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.